Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Densa Vision. Setelah di video selanjutnya, kita belajar teknik penjarian kunci G mayor. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar teknik trinada di kunci G mayor. Apa sih itu trinada? Sebenarnya trinada itu mirip dengan chord atau akord, bahasa Indonesianya akord, bahasa Inggrisnya chord. Tetapi trinada ini lebih variatif gitu. Jadi sebenarnya chord itu terdiri dari 3 bentuk. Contohnya chord G mayor. Berarti kalau chord G mayor itu jari kelingking itu ada di nada pertama dari kunci G mayor, dan jari tengah ada di Mi, dan jari jempol atau jari kelima berada di nada kelima, berarti di Sol. Inilah yang disebut dengan chord G mayor. Bisa bisa membedakan ya, kunci G mayor itu seperti ini. Nah, tetapi kunci G mayor itu tidak selalu tutsnya di sini. Jadi ada 3 bentuk. Inilah bentuk yang pertama. Bentuk kedua yaitu di sini. Dan bentuk ketiga di sini. Nah, kalau kalian perhatikan ada perubahan juga jari saat menekan tuts itu. Yang bentuk pertama menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari jempol. Berarti seperti ini. Kenapa harus begini? Kenapa tidak begini? Kalau begini benar atau salah? Sebenarnya tuts yang ditekan sama, tapi seperti yang tadi kita sudah belajar di teknik penjarian, bahwa teknik yang benar untuk memainkan alat musik yang seperti ini, mau organ, mau piano, mau keyboard, itu adalah harus sesuai dengan urutan dari jari kalian. Jadi kalau jari kalian, contohnya saya tangan kiri, berarti jari yang pertama itu adalah yang kelingking. Nah, berarti do-nya itu dimulai ditekan dengan jari kelingking. Gitu ya. Jadi sama, ini juga karena yang ditekan adalah nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Berarti yang ditekan juga harus jari yang pertama, jari yang ketiga, dan jari yang kelima. Seperti itu. Untuk bentuk yang kedua juga masih sama. Yang jari yang berfungsinya itu tetap masih kelingking, jari tengah, dan jari jempol. Ya, seperti ini. Nah, untuk bentuk yang ketiga agak berbeda, karena untuk memudahkan, kalau kita misalnya begini, jarak antara ini samanya terlalu jauh, berarti lebih mudah kalau kita waktu menekan nada yang ketiga itu kita menekan menggunakan telunjuk, sehingga jadi kita ubah tadinya yang sama seperti ini
Untuk yang bentuk ketiga kita memakai telunjuk. Ini kita ulang, yang pertama seperti ini. Bentuk yang kedua seperti ini. Bentuk yang ketiga seperti ini. Tetapi tetap yang disebut dengan kunci G mayor itu secara bakunya itu memang dimulai dari sini. Selalu patokannya itu nada pertama yang ditekan adalah nada yang disebutkan dalam kunci tersebut. Misalnya tadi kunci G mayor. Berarti kan ada kata G, berarti kita harus menekan nada G. Nada G ya di sini. Berarti seperti ini. Gitu. Kalau yang bentuk kedua dan ketiga itu ke variasi. Gitu, ke variasi itu nanti biasanya berfungsinya kalau kita main teknik 4 suara atau SATB atau main teknik harmoni. Karena kalau kita main teknik harmoni atau SATB atau 4 suara itu, kita nggak bisa main lagu itu selalu menggunakan chord secara baku. Sebagaimana beda kalau kita main lagu pop menggunakan ritme yang jedak-jeduk itu memang umumnya kita menggunakan teknik chord yang baku. Tetapi kalau main harmoni atau 4 suara atau SATB itu tidak seperti itu. Karena nada terakhir ini itu berfungsi sebagai bass. Jadi bass itu akan terasa di saat kita memainkan teknik 4 suara. Jadi sama seperti melodi, bass juga ini kedengeran suasana yang terbentuk, sehingga makanya untuk teknik chord sendiri itu ada 3 bentuk. Nanti yang kalau kalian mau belajar SATB itu ada videonya, sudah ada, bisa cek di channel Densa Vision cara main organ gereja untuk pemula teknik SATB. Itu nanti ada videonya, sudah ada. Nah, sekarang kita belajar yang paling dasar dulu supaya kalian bisa mengerti. Jadi yang pertama adalah seperti ini. Yang kedua begini. Yang ketiga seperti ini. Ini untuk teknik main tangan kiri. Sedangkan untuk tangan kanan juga sama. Jempol sebagai jari pertama menekan nada pertama. Jari tengah menekan nada ketiga. Dan jari kelingking menekan nada kelima. Bentuk yang kedua adalah seperti ini. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak jari tengahnya yang menekan nada kelima? Karena untuk memudahkan jarak dari jari kita, jadi lebih enak kita menekan telunjuk. Sama seperti tadi yang tangan kiri. Nah, ini juga sama seperti ini. Ini nada, ini bentuk kedua. Bentuk ketiganya kembali lagi ke jari tengah. Kita ulang. Seperti itu. Kita akan mencoba main trinada dengan 2 tangan.
Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Semoga bisa dipelajari di rumah atau di tempat kalian masing-masing, di gereja atau dimanapun. Karena teknik ini juga berguna untuk ngelemesin tangan kalian dan juga nanti akan berguna ketika kalian main lagu-lagu gereja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan di video selanjutnya kita akan belajar tentang cadence. Apa itu cadence? Nah, nanti kita akan belajar di video selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe channel Densa Vision, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian kalau yang mau belajar organ gereja atau belajar piano atau belajar keyboard yang masih pemula sekali dari dasarnya bisa belajar, bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan talenta dengan lebih baik. Dan kalau kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini dan akan saya respon. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.